akan mengadakan talk show atau aku bakal sharing tentang, kira-kira kehidupan di SMA versus kuliah itu seperti apa. Oke, jadi di sini welcome to my 7th class. Jadi ini adalah kelas ke-7. Jadi apa kabar semuanya? Kak Dafren, semoga kabar kalian baik-baik aja dan selalu sehat-sehat di masa pandemi ini. Oke, jadi, perkenalkan, mungkin di sini ada yang belum pernah nonton, webinar aku atau juga mungkin ada yang, baru pertama kali. Jadi saya perkenalkan, nama aku Valia Kardina atau biasa dipanggil Valia. Jadi aku sekarang lagi kuliah tingkat akhir di jurusan Computer Science di Universitas Indonesia atau biasanya dalam bahasa Indonesia sering disebut jurusan Ilmu Komputer. Oke, jadi di sini ada beberapa konten yang aku bawa sesuai dengan judulnya. Kalau misalnya kalian lihat di posternya, di sini aku bakal cerita tentang sekilas tentang perkuliahan itu bakal seperti apa, kemudian kehidupan di Universitas Indonesia itu seperti apa, kehidupan di Fasilkom sesuai sama jurusan aku. Jadi di sini mungkin biar lebih gampang kalian memahami, aku bakal kasih relate-nya. Kira-kira di kehidupan Fasilkom itu seperti apa, kemudian terakhir adalah baru kita kasih lihat bedanya apa sih sebenarnya kuliah dan sekolah. Oke, langsung aja di konten yang pertama. Oh ya, jadi sini mungkin Kak Dafrins ada yang ingin bertanya, atau misalnya sepanjang aku ngejelasin kalian ada pertanyaan bisa langsung tanya aja di Q&A box-nya. Jadi nanti, di Q&A session tinggal aku jawab aja. Oke, jadi di konten pertama ini mungkin kalian sering banget dengar kata-kata, "Mumpung masih SMA, nikmatin dulu deh main-mainnya, nanti pas kuliah baru serius." Atau, "Udah selesai main-mainnya, udah mau kuliah juga kapan dewasanya." Atau juga mungkin kalian sering familiar dengan, dengar kata-kata masa yang paling indah itu masa pas SMA. Jadi sebenarnya, kata-kata itu tuh relatif aja ya, tergantung setiap orang dia memandang masa SMA itu seperti apa. Cuman di sini aku bakal ngasih tahu sebenarnya yang dibilang, orang-orang ini tuh apakah memang sebenar seperti itu atau enggak ya, gitu. Oke, jadi di sini, kalau misalnya dari sisi perkuliahan itu aku bagi 2 dari materi, tentang kelas dan akademik, kemudian dari sisi sosial dan non akademik. Kalau dari sisi kelas dan akademik itu pertama kita itu pindah-pindah kelas sesuai mata kuliah. Mungkin kalau kalian bingung seperti apa, sistemnya kayak les gitu. Jadi misalnya, di kelas, ada materi apa atau di mata kuliah apa, kalian akan pindah kelas tergantung, dengan kelas yang disetujui. Kemudian, kita menggunakan metode sistem kredit semester atau SKS. Jadi mungkin di sini kalian kalian juga familiar dengan kata-kata, SKS, 2 SKS, atau berapa SKS. Nanti untuk detailnya aku bakal, kasih lihat sebenarnya SKS itu seperti apa dan perhitungannya kayak gimana. Kemudian di sini ada jumlah buku atau sumber materi. Jadi di sini jumlah buku dan sumber materinya itu beragam banget, apalagi, di beberapa jurusan tertentu itu jumlah bukunya banyak banget, nggak terhitung, dan sumber materinya itu banyak banget macam-macam, bisa dari buku, bisa dari, PPT, bisa dari paper, atau mungkin dari skripsi orang lain, atau mungkin dari, macam-macam sih. Jadi emang kuliah ini, pengetahuan dan materi itu nggak terbatas, jadi memang, bebas banget. Nah, ini juga alasan kenapa, biasanya perpustakaan di universitas itu, lebih beragam macamnya gitu. Terus kemudian ada, fleksibilitas untuk ambil, nunda, drop, atau nyodok mata kuliah. Jadi mungkin ini sih yang, biasanya menjadi lumayan pembeda ya dibandingkan sekolah sama kuliah. Jadi biasanya kalau untuk kuliah itu benar-benar depends on your needs. Jadi, kita akan menyesuaikan dengan kebutuhan kita, apakah kita perlu mengambil atau mungkin kita merasa, "Ah, nggak mau ngambil sekarang ah, mau nunda aja," misalnya semester depan atau 2 semester lagi boleh. Terus kemudian kalian juga misalnya mau drop mata kuliah, lebih tepatnya sih ini ada beberapa peraturan yang harus diikuti untuk masalah drop dan nyodok ini. Jadi, tapi kita bisa melakukan itu. Jadi drop itu adalah istilah ketika kalian sudah mengambil mata kuliahnya, terus kemudian kalian di tengah-tengah kalian ingin, apa ya, ingin drop mata kuliahnya atau kalian ya udah kalian nggak akan ngambil, nggak mau ngambil mata kuliah, itu di semester ini. Mungkin kalian bisa nundanya di, semester depan gitu. Kalau nyodok, mata kuliah itu jadi kalian yang seharusnya misalnya mata kuliah itu umumnya orang-orang ambil anggaplah di semester, 4 gitu ya, tapi ternyata kalian merasa kayaknya aku butuh dan bisa nih aku mau ambil di semester 3. Nah, sepanjang peraturan dari fakultas atau dari fakultas dan jurusan kalian oke untuk melakukan nyodok, maka kalian bisa melakukan itu. Kemudian selanjutnya, punya dosen pembimbing akademik. Ini sebenarnya jatuhnya, seperti dosen biasa ya, cuman di sini biasanya pembimbing akademik ini, biasanya untuk,
proses pengambilan mata kuliah, terus tapi tergantung ya, aku belum pernah punya pengalaman dengan, pembimbing akademik lain gitu ya, mungkin dia, ada, temen aku yang dapat pembimbing akademik yang emang suka ngasih motivasi, terus kemudian suka, mmm, menerima konsultasi dari mahasiswa, misalnya dia merasa kesulitan dengan, mata kuliahnya atau merasa kesulitan dengan SKS yang harus diambil, dia biasanya akan berkonsultasi pada pembimbing akademik. Cuman kalau untuk, pembimbing akademik atau biasa aku sebutnya PA ya, jadi untuk dosen PA ini kalau aku biasanya untuk menyetujui, mata kuliah yang akan aku ambil aja sih. So far aku belum pernah berkomunikasi di luar itu. Tapi setiap pembimbing akademik itu berbeda-beda ya sistemnya, jadi tergantung dosen PA yang kalian dapat itu modelannya dan mekanisme seperti apa. Kemudian yang terakhir dari sisi kelas dan akademik, banyak dosen yang lebih terbuka kepada mahasiswa. Jadi karena biasanya dosen itu, mungkin ya mungkin beda umurnya nggak beda jauh ya sama kalian ya, mungkin anggaplah 10 nggak 10 sih ya, sekitar mungkin ada yang beda 5 tahun, 5 sampai, 10 tahun ada, atau mungkin ada yang bedanya udah tua gitu dan segala macam. Jadi emang, biasanya dosen-dosen yang umurnya nggak beda jauh sama kita gitu ya, apalagi untuk ukuran, dosennya S2 gitu kan, apalagi biasanya S2 itu umurnya nggak tentu ya gitu kan, nggak ada maksimalnya. Jadi biasanya dia lebih terbuka dan lebih mengerti kira-kira mahasiswa itu maunya seperti apa. Terus kalau misalnya kita ada keluhan-keluhan yang memang, keluhannya tuh bukan yang kayak, "Aduh terlalu banyak tugas," enggak, tapi misalnya ada keluhan yang, apa ya, keluhan yang emang bisa ditolerir gitu, biasanya kita konsultasi sama dosen tersebut. Kalau dari sisi sosial dan non akademiknya, itu mungkin ini banyak sih orang yang ngerasa kalau kuliah itu kalian bisa nongkrong, kapan aja, bener, karena kan, biasanya kita ngambil mata kuliah itu, tergantung sama jamnya, tergantung sama mata kuliahnya itu mulainya jam berapa, selesai jam berapa. Nah, di sela-sela waktu hari kalian itu kalian bisa melakukan, nongkrong atau jalan-jalan mungkin, atau mungkin liburan dan segala macam. Jadi emang, bisa dibilang fleksibel banget. Kemudian dari, sisi pertemanan nih, jadi kalian bisa temenan dan deket sama siapa aja, bahkan ada tingkat. Jadi emang di kita itu, bukan di kita sebenarnya biasanya anak kuliah itu karena, bebas ya dan biasanya di, satu kelasnya itu nggak tentu, nggak harus satu angkatan gitu, bisa aja ada adik kelasnya atau misalnya ada yang, kakak tingkatnya gitu ya. Jadi, bisa, deket, gara-gara itu atau mungkin ada kegiatan, ada tugas kelompok, ada tugas organisasi. Nah, gara-gara itu kalian bisa lebih deket, ke banyak pihak kayak gitu. Nah biasanya, dari sisi sosialnya itu kita, saling mendekatkan antar angkatan. Jadi maksudnya itu biasa antar angkatan itu lebih deket sih karena emang biasanya kita, mempengaruhi dalam pengambilan mata kuliah, terus kalau misalnya ada keluhan-keluhan gitu ya, atau misalnya berdasarkan kurikulum juga, jadi biasa angkatan itu, lebih solid sih kayak gitu. Terus biasanya nih, sebenarnya aku lagi baca-baca juga ada yang nongkrong sama dosen. Jadi, lebih tepatnya kalau berdasarkan cerita nyatanya gitu ya. Jadi ada dosen aku yang, dia ini orangnya aktif berolahraga gitu. Jadi dia suka main, aku lupa sih main apa, tapi dia main olahraga sama mahasiswanya. Jadi kadang-kadang dia juga suka dengar keluhan-keluhan mahasiswa, tapi keluhannya bukan yang keluhan yang, nggak masuk akal ya. Mungkin bisa kayak karena mata kuliahnya seperti apa gitu. Jadi emang di sini dosennya itu lebih, terbuka sama, mahasiswanya gitu. Terus habis itu kalau dari sisi sosial kalian juga bisa eksplor kegiatan lain. Contohnya kalian ikut lomba, terus kalian ikut, kepanitiaan atau ikut public speaking dan segala macam. Jadi emang kalian, karena kan dalam satu hari itu waktunya, bebas ya gitu kan. Beda sama sekolah yang dari jam 7 sampai jam 3 kalian cuma di sekolah aja, enggak. Tapi kalau misalnya di kuliah itu kalian, di sepanjang satu hari itu terserah mau kalian sampai jam berapa pun kalian bisa eksplor kegiatan lain selain dari sisi akademiknya. Kemudian yang terakhir dari sisi sosial itu adalah join organisasi. Jadi memang di setiap fakultas dan di setiap jurusan atau bahkan dari sisi universitas itu organisasi itu banyak banget. Jadi kalian bisa ngikutin, organisasi yang sesuai dengan kebutuhan kalian, tapi jangan sampai kalian lupa waktu, jangan sampai juga kalian jadi malah melupakan mata kuliah yang kalian ambil gitu. Jadi kalian juga harus seimbang. Ibaratnya sama kayak kalau kalian di sekolah ikut ekstrakurikuler, ya itu. Ya kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut. Jadi di sini aku bakal cerita tentang kehidupan di UI. Jadi tadi mungkin aku udah cerita, sedikit tentang kira-kira kuliah itu seperti apa secara garis besar dan di sini karena aku juga berasal dari UI, jadi mungkin aku akan mengaitkan dengan kehidupan di UI itu seperti apa. Jadi di sini juga aku bakal cerita berdasarkan pengalaman aku.
Oke, jadi di sini pertama mungkin kalian familiar sama beberapa tempat ini. Jadi, ada bis kuning. Jadi bis kuning ini dipakai untuk, melakukan mobilitas antar mahasiswa, ke setiap fakultas, ke setiap fakultas atau beberapa tempat lain kayak jadi di UI itu ada stadion juga, ada gimnasium, terus kemudian ada stasiun juga, terus ada, banyak haltenya gitu. Jadi memang bis kuning ini sangat berguna untuk melakukan mobilitas antar mahasiswanya karena bisa aja kita punya kegiatan di fakultas ini, terus kemudian kita butuh ke fakultas ini gitu kan. Kalau misalnya kita nggak punya kendaraan sendiri ya, kita juga bisa mengandalkan bis kuning ini. Dan jangan lupa, bis kuning ini gratis bagi siapapun, mau kalian mahasiswa UI atau kalian umum atau siapapun ini bebas. Jadi, kalian tinggal nunggu di halte aja, terus kemudian kalian tinggal kalau misalnya bis kuningnya datang nanti, pintunya terbuka secara otomatis, nanti kalian tinggal masuk aja secara, antri gitu ya, kalau misalnya lagi rame. Dan ini benar-benar bebas banget dan dia berhentinya nggak sembarangan. Jadi ini berhentinya di setiap halte, sesuai dengan, jalurnya masing-masing gitu. Jadi terus kemudian ini ada asrama UI. Jadi asrama UI ini biasanya ya diperuntukkan untuk, mahasiswa yang berasal dari luar kota, yang memang masih belum familiar sama kota Depok atau kota Jakarta seperti apa. Karena mungkin banyak orang yang mengira kota Depok atau kota Jakarta tuh keras gitu ya. Kalau misalnya orang dari daerah yang belum pernah ke kota sama sekali mungkin merasa kayak kesulitan untuk beradaptasi dengan lingkungannya, jadi biasanya mereka itu tinggal di asrama UI. Jadi di asrama UI ini mungkin ada banyak kegiatannya, diperkenalkan juga, bagaimana beradaptasi gitu ya. Tapi, selain asrama UI banyak juga pilihan lain seperti kos-kosan mungkin kalau, memang dia sudah siap untuk beradaptasi secara mandiri gitu ya. Karena kan kalau kos-kosan itu, biasanya nggak ada yang ngatur gitu ya. Jadi kalian harus apa-apa sendiri, tinggal sendiri juga. Mungkin lebih baik kalau misalnya kalian tinggal sama teman kalian atau kakak tingkat kalian dari daerah yang sama, tapi biasanya memang diperuntukkan untuk kalian yang ingin hidup secara mandiri gitu. Nah untuk asrama UI sendiri ini setahu aku ya, aku juga tadi sempat baca, itu biasanya maksimal 1 tahun. Jadi ketika kalian sudah, selesai tahun pertama di asrama UI kalian akan diusir, kalian akan disuruh keluar karena kan kalau semuanya ada di asrama UI nggak cukup gitu ya asrama UI-nya. Jadi, ketika setelah 1 tahun kalian sudah mulai, familiar dengan lingkungannya, udah mulai familiar dengan, adaptasinya dengan orang-orang yang kalian diusir gitu ya, untuk coba nyari kos-kosan di tempat lain, kayak gitu. Terus, di sini ada, perpustakaan UI. Jadi memang perpustakaan UI ini, dibilang sebagai salah satu perpustakaan yang bagus gitu ya, karena memang didesain dengan sangat bagus, terus kemudian di dalamnya juga ada banyak banget fasilitas kayak dulu sempat ada toko buku, terus kemudian ada tempat, untuk rapat dan spot-spot lainnya gitu ya. Nah, jadi di sini ada satu tempat yang, di mana kalian bisa menggunakan, komputer ini secara gratis, tapi, untuk yang ini khusus khusus untuk anak UI aja. Tapi kalau misalnya kalian, untuk umum, kalian juga bisa akses perpustakaannya secara, berbayar gitu ya, tapi nggak mahal kok berbayarnya, mungkin detailnya kalian bisa langsung aja, mmm buka di Google gitu ya, gimana cara mengakses perpustakaan UI. Jadi di sini juga kalian nggak usah khawatir kalau misalnya kalian, komputernya rusak atau ternyata kalian nggak punya laptop, kalian bisa langsung mengakses perpustakaan UI ini, secara gratis tinggal, tap kartu aja gitu. Oke, kita lanjut. Di sini ada stasiun UI. Aku yakin kalian, apalagi yang orang Jakarta familiar banget sama stasiun UI ini. Jadi, ya stasiun ini berada tepat pintu masuk UI yang jalur utama gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian anak UI atau ya siapapun gitu ya yang ingin ke UI itu biasa turun di stasiun Universitas Indonesia atau turun di stasiun Pondok Cina. Jadi tergantung kira-kira jarak kalian yang kalian ingin tempuh itu seberapa jauh dari, stasiun itu gitu ya. Jadi, nah dari stasiun Universitas Indonesia ini tuh biasanya ada bis ya, ada bis kuning tadi. Jadi memang mobilitasnya tuh disusun secara gampang banget kalau misalnya kalian, ingin berpindah tempat ke satu tempat gitu ya, kalian tinggal, naik bis kuning ini. Cuman kekurangannya ya di sini kalau di bis kuning ini tuh dia lama, nunggunya juga lama, terus belum lagi kalau misalnya rame di jam-jam pagi gitu ya. Jadi memang kita harus mengakalinya gitu, kira-kira kita harus berangkat jam berapa. Nah, terus kemudian ini sempat aku singgung juga ya tadi ada kos-kosan. Jadi di sini, kos-kosannya itu terletak nih ya, ada di bagian belakang juga. Ada namanya kos-kosannya Kutek. Jadi Kutek itu adalah kukusan teknik. Jadi dia, jadi di sini ya, kalau misalnya kursor aku kelihatan, jadi di sini ada
kos-kosan nih yang ada rumah-rumah itu isinya hampir semuanya kos-kosan, mungkin ada yang rumah beneran ya, rumah pribadi, tapi hampir semuanya kos-kosan. Kemudian di sini itu adalah fakultas teknik gitu, jadi memang jaraknya deket banget. Jadi biasanya di situ diisi sama anak-anak teknik hampir sebagian besar, tapi nggak menutup kemungkinan fakultas lain juga, anak-anaknya pada ngekos di situ. Contohnya aku itu ada di oke, kurang kelihatan ya, Gedung Bundar, ada di sekitar tengah-tengah sini, itu aku juga ngekosnya di sini. Jadi memang, opsinya, itu kalau aku berangkat dari kosan antara aku, naik bis kuning, tapi kalau, ngerasa lama aku bisa naik Gojek gitu ya. Jadi emang, mobilitasnya tergantung sama kalian, prefer-nya seperti apa gitu. Jadi ini kurang lebih gambaran untuk kos-kosannya seperti apa. Nah, di sini, nah ini aku, ngasih maps UI. Jadi di sini memang UI itu luas banget, jadi dia jalurnya kayak punya jalanan sendiri gitu ya, dengan beberapa fasilitas dan fakultasnya gitu. Jadi di sini ada stasiun Pondok Cina, di sini ada stasiun Pondok Cina, terus di sini juga ada, stasiun Universitas Indonesia di sini ya, jadi ya memang jaraknya deket. Terus kemudian nah, uniknya lagi jadi tadi bis kuning tuh punya 2 jalur, jadi di sini ada yang ke sini, ada juga yang ke sini gitu. Jadi secara garis besar UI itu seluas ini, dan di sini juga masih ada lagi nih, ada FTUI dan ada FEB gitu. Jadi memang mobilitasnya memang sangat, mempengaruhi gitu ya, seberapa jauh kita akan, pergi dari satu tempat ke tempat lain. Terus kemudian di sini, jadi memang, aku kurang tahu ya kalau di universitas lain, tapi biasanya untuk di kehidupan di universitas itu kita, secara online gitu ya biasanya. Jadi segala, urusan materi, terus kemudian apalagi lagi online kayak gini, secara urusan materi, terus kemudian ada tugas-tugas, biasanya kita, login atau ya login di, suatu website yang memang khusus untuk akademik gitu. Di sini contohnya adalah EMAS, biasanya kita sebut EMAS, ada e-learning management system. Jadi di sini biasanya, kita upload tugas, terus kemudian kita melihat pengumuman, ini ada announcement tergantung sama fakultas kalian. Misalnya aku fakultas ilmu komputer, di sini aku login, terus kemudian aku akan enroll atau akan memilih fakultas ilmu komputer. Nah, mungkin ini kan penasaran kenapa ini kosong gitu ya, karena sebenarnya untuk Fasilkom sendiri kita punya website sendiri, dan memang website yang dari UI dari Fasilkom sendiri ini tuh memang, lebih dulu ada dibandingkan si, EMAS ini gitu. Jadi sebelumnya, mereka itu ada sebutannya aku lupa websitenya apa, tapi, dia bentukannya belum seperti ini gitu. Cuman sekarang karena udah mulai online juga, jadi memang mereka mengaksesnya selalu di sini. Cuma untuk Fasilkom sendiri dia punya, website-nya sendiri gitu. Oke, jadi di sini nih, kita lanjut ke sistem kredit semester. Jadi mungkin di sini kalian sempat bingung ya, kira-kira sistem kredit semester itu seperti apa. Nah, di sini, ini aku ambil dari, PDF-nya, anak FT. Jadi sistem kredit semester itu adalah, sebutan untuk, apa ya, kegiatan akademik kayak mata kuliah itu diukurnya semuanya dalam SKS untuk mempermudah penyetaraan. Terus habis itu di sini ada beban 1 SKS setara dengan 1 jam kegiatan belajar mengajar terjadwal. Terus habis itu di sini juga ada 1 sampai 2 jam kegiatan terstruktur, ada responsi, PR, tugas dan lain-lain. Terus kemudian ada 1 sampai 2 jam kegiatan mandiri, bisa membaca, browsing internet, atau belajar dan segala macam. Terus kemudian beban studi program sarjana itu bisa terhitung dengan 144 SKS dan dibagi dalam 8 semester. Berarti kan satu tahun ada 2 semester, otomatis ya 8 bagi 2 ada 4 tahun ya, berarti memang normalnya, sarjana itu diselesaikan dalam waktu 4 tahun, dan ketika kita lulus, selama 4 tahun itu otomatis kita sudah memenuhi 144 SKS atau mungkin lebih gitu ya. Terus habis itu di sini ada beban studi per semester itu sekitar 18 sampai 20 SKS, tapi ini, maksimalnya biasanya 24 ya gitu. Jadi memang tergantung sama, kira-kira kalian akan sanggupnya ngambil berapa SKS. Terus kemudian ada evaluasi studi setiap 2 semester, jadi nanti setiap 2 semester itu ada perhitungan. Kalau misalnya ternyata di setiap semester genap ya berarti ya, semester 2 kalian nggak memenuhi, standar SKS yang, dibutuhkan gitu ya untuk lulus, kalian akan di-drop out gitu. Jadi memang untuk masalah akademik sendiri ini di universitas memang, agak berat dan strict juga. Jadi memang kalian harus, apa ya, menghitung kira-kira apakah kalian bisa lulus atau enggak dari mata kuliah itu dan, jumlah SKS yang dibutuhkan itu sudah mencukupi atau enggak. Terus habis itu di sini masa studi maksimum 12 semester. Nah, di sini 12 semester itu berarti tinggal kita bagi 2 ya, ada 6 ya, 6 tahun berarti memang maksimal mahasiswa itu berada di dalam jurusan itu sekitar 6 tahun. Jadi kalau misalnya ternyata lebih dari 6 tahun belum selesai,
berarti ya memang harus, drop out gitu, harus keluar. Karena maksimalnya memang hanya 12 semester, kayak gitu. Terus lanjut di sini ada sistem informasi, akademik UI. Jadi di sini setiap mahasiswa itu, akan mengakses suatu, website, disebutnya adalah sistem informasi akademik. Nah, di sinilah semua nilai kita keluar. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat nilai itu, lengkapnya ada di website ini, terus di sini juga akan ada perhitungan IPK kalian, terus juga di sini ada perhitungan nilai kalian, dapat berapa aja, terus kemudian kalian sudah mengambil berapa semester, jumlah SKS lulus, terus kemudian perhitungan IPK itu kalian bisa lihat lengkap di sini. Jadi secara sistem, namanya juga ya sistem informasi akademik, jadi memang secara sistem semuanya sudah terolah di sini. Kemudian di sini juga ada biodata kalian, mulai dari nomor mahasiswa, nama, angkatan, dan segala macam. Jadi kalau misalnya ya biasanya kita tuh ketika jadwal akhir untuk kayak jatuhnya kayak ambil rapot gitu ya, ambil rapotnya anak kuliah. Gitu, jadi memang kita berbondong-bondong untuk ngecek di website ini kira-kira kita dapat nilai berapa kayak gitu. Nah, yang spesialnya lagi di kuliah, mungkin kalau misalnya di sekolah gitu ya, kalau misalnya pengalaman aku di rapot itu yang keluar itu nilainya hanya nilai akhir gitu ya, misalnya nilai total kalian matematika 90 gitu ya, tapi kalian nggak tahu nih detail 90 itu dapat dari mana aja. Nah, sedangkan kalau di kuliah itu biasanya di setiap mata kuliah itu akan ada perhitungan detailnya. Jadi misalnya ini kan total, ini kalau di total 10% 100% ya gitu. Ntar di sini aku ambil dari salah satu mata kuliah. Misalnya di tugas 1 bobotnya 11%, tugas 2 11%, tugas 3 segala macam, ada praktikum 3%. Nah, dari total ini kan totalnya ada berarti ada sekitar, 100% ya gitu. Nanti misalnya nilai kalian 100 nih di sini, berarti di sini, totalnya ada 110 dan ada 11%, berarti kalian udah mendapatkan nilai 11 nih dan segala macam. Nah, nanti total ini akan dihitung secara sistem atau mungkin kalian bisa ngitung manual gitu ya, tinggal dikali aja lalu ditambah gitu. Nanti kalian tahu nilai akhir kalian tuh berapa kayak gitu. Jadi di sini aku bakal ngasih tahu kehidupan di Fasilkom. Jadi di sini seperti aku bilang tadi ya, kalau misalnya di kehidupan di Fasilkom itu dia punya sistem informasi akademik sendiri gitu. Jadi di sini dia ada ada namanya Skele, biasanya kita sebutnya Skele gitu ya. Nah di sini makanya di sini lebih lengkap karena biasanya emang anak-anak Fasilkom tuh, dia berpusatnya di sini. Jadi di sini kita bisa, ngelihat pengumuman, bisa ngumpulin tugas, bisa ngelihat materi, atau ngelihat video. Nanti aku bakal lengkapnya aku bakal, kasih tunjuk kira-kira isi dari Skele ini seperti apa. Nanti caranya kita tinggal login aja, terus kemudian kita akan, enroll atau kita akan daftar di tergantung mata kuliah yang, kalian ambil itu apa, nanti tinggal dibuka di My Courses aja, kayak gitu. Terus habis itu lanjut, di sini jam kelasnya lebih fleksibel. Mungkin kalau kalian familiar ya, dengan kehidupan dengan jadwal-jadwal ini gitu. Kalau misalnya ada yang pernah ikut live aku sebelumnya, aku pernah ngasih jadwal ini. Jadi di sini itu memang kelasnya itu fleksibel dan banyak gitu ya. Jadi di sini dia ada gap-gap kelasnya gitu. Jadi misalnya hari Senin aku mulai jam 8, terus habis itu sampai jam 12, habis itu kosong nih gitu. Terus habis itu mulai lagi hari Selasa baru mulai jam 9, ternyata cuma satu kelas gitu. Terus habis itu hari Rabunya cuma segitu gitu ya. Nah, jadi memang dia tergantung sama mata kuliah kalian ambil. Makanya kenapa aku bilang bahwa dia ini benar-benar fleksibel. Nah, di gap-gap inilah kalian bisa melakukan kayak bisa ikut organisasi, rapat, dan segala macam. Apalagi kalau lagi online kayak gini ya pasti lebih fleksibel ya di jam-jam ini kayak gitu. Dan biasanya gap-nya pendek-pendek biasanya. Misalnya ini cuma 50 menit gitu, terus atau ini juga cuma 50 menit gitu. Jadi memang tergantung sama mata kuliah dan SKS yang kalian ambil. Jadi di sini yang pertama biasanya dosen-dosen itu upload video pembelajaran. Jadi misalnya ini cuma di beberapa mata kuliah aja sih ya. Mungkin ada beberapa mata kuliah lain yang dosennya itu prefer ngejelasin lewat Zoom atau lewat Google Meet gitu ya. Tapi mungkin di sini ada juga dosen di mata kuliah ini tuh dia nyediain video gitu. Jadi misalnya kita tinggal nonton aja. Jadi di sini tinggal kita klik videonya gitu. Jadi di sini juga ada centangnya. Jadi di sini kalau misalnya ini udah aku tonton, dia akan muncul centangnya. Nah, di sini tinggal kita tonton aja.
Nah, di sini ada dosennya juga ngejelasin. Jadi menurut aku sih ini dia, lebih modern gitu ya, lebih, gampang juga, kita juga fleksibel nontonnya, itu bisa kapan aja tergantung waktu luang kalian itu kapan gitu. Nah, terus habis itu biasanya juga ada beberapa dosen yang, ingin tahu sebenarnya mahasiswanya ini tuh ada nggak sih gitu, mahasiswanya tuh, ngikutin nggak sih pelajarannya gitu. Nah, jadi biasanya kita ada, forum diskusi. Ya di sini misalnya ada latihan soal, terus abis itu di sini ada misalnya judul materinya gitu kan, terus di sini juga ada judul materi, nanti tinggal kita buka, terus habis itu tinggal kita ketik aja kayak biasa gitu. Terus nanti misalnya kelihatan nih replies-nya, berarti di diskusi ini ada 12 replies, di diskusi ini ada 15 replies gitu. Jadi memang ini, kita dituntut untuk aktif juga dalam, menyampaikan pendapat kita gitu, meskipun secara online, kayak gitu. Oke lanjut, jadi di sini ada, kuis UTS, UAS secara online. Jadi kan biasanya kalau di kuliah itu kita, cuma ada 3 ya biasanya, ada kuis, ada UTS atau ada UAS, mungkin ada juga yang, proyek akhir, ada juga yang take home gitu, tapi, so far aku belum pernah nyobain, belum pernah ngerasain take home. Jadi biasa tuh aku cuman, sampai di kuis, UTS, UAS atau cuman proyek akhir aja. Nah, karena lagi online kayak gini, karena, biasanya tuh kalau misalnya offline ya, kita itu, UASnya tergantung sama jadwalnya, terus nanti kita tinggal datang sesuai sama ruangannya, terus habis tinggal kita ujian aja di situ gitu. Ujiannya juga gap-nya juga jauh-jauh, terus habis itu biasanya kita ujiannya itu kalau di Fasilkom sendiri sekitar, 2 sampai 2,5 jam gitu ujian, karena memang, tentang programming, tentang matematika gitu. Jadi emang, gap waktunya biasanya, waktu ujiannya tuh lama banget gitu. Nah, kalau misalnya lagi online itu biasa kita, ngelakuin, kuis, UTS, dan UAS online tuh dari, website yang tadi. Nanti kita tinggal klik UAS, bagian UASnya gitu, terus habis itu tinggal kita, pilih aja, di sini nanti ini sebenarnya karena udah aku submit ya ke WSS yang, pengalaman kemarin aku, bagian UAS, meskipun sebenarnya aku belum UAS sih, cuman kemarin ada bagian satunya gitu, jadi aku screenshot, terus habis itu di sini, nanti tinggal kita klik, di sini juga udah ada keterangannya, jadi memang pas kita lagi UAS itu dosennya nggak ngomong apa-apa lagi, kita tinggal tunggu aja di website yang tadi, kita refresh sesuai dengan jamnya, nanti kita klik, terus habis itu nanti, akan muncul gitu detailnya, misalnya ujian dimulai pukul 10, nah seperti aku bilang tadi ya, biasanya ujian di Fasilkom tuh lama banget, jadi, 2,5 jam, bahkan ada beberapa ujian yang, bisa sampai 6 jam gitu, itu kalau yang emang ngoding banget. Gitu. Terus habis itu misalnya ada peraturan juga jawaban harus ditulis tangan, terus habis itu dengan nanti dikumpulinnya formatnya ini gitu. Terus habis itu misalnya dia akan tutup 12.30. Jadi kalau misalnya setelah 12.30 nanti, submission-nya atau tempat di mana kita akan upload jawaban itu udah nggak ada. Jadi kalian akan dianggap tidak ikut UAS atau tidak ikut ujian gitu. Nah di sini, adalah history atau ya history, jam berapa kira-kira aku udah upload jawabannya. Nih di sini aku, baru upload 12.20 ya, ya. Jadi sekitar 10 menit sebelum, waktunya habis gitu. Kira-kira kayak gitu ya gambaran kalau misalnya, kuis UTS, UAS online di Fasilkom. Nah, di sini nih aku udah mulai kuliah versus sekolah gitu. Jadi di sini aku ngambil dari, website, ada 2 website yang, sebagai acuannya gitu. Jadi di sini, lebih kelihatan lagi sebenarnya bedanya tuh apa sih gitu, antara kehidupan di SMA dan kuliah. Nah, di sini di sebelah kiri, dia SMA versus kuliah. Kalau SMA biasanya mata pelajaran diatur sama sekolah. Jadi misalnya kalian dalam satu hari misalnya hari Senin berarti mata pelajaran kalian misalnya matematika, olahraga, kimia, fisika, segala macam itu udah ditentuin dan kalian nggak bisa milih gitu ya. Terus habis itu, nah tapi kalau misalnya di kuliah sendiri itu, mata kuliah bebas pilih. Nah kalian bisa lihat tadi di yang jadwal yang aku screenshot itu misalnya aku hari Senin, cuman ada 2 mata kuliah dengan jadwal yang pagi doang gitu, berarti siangnya aku kosong. Mungkin teman-teman aku yang lain ada yang dia baru, nggak ada kelas sama sekali atau libur gitu, atau ada yang kelasnya cuma satu, sore dan, segala macam. Jadi memang setiap mahasiswa itu akan berbeda, tergantung sama mata kuliah yang, mereka ambil. Terus habis itu teman kelas bersifat tetap. Jadi memang kalau misalnya kalian akan lebih akrab dengan teman satu kelas ya gitu. Jadi, misalnya kalian kelas, 12, A gitu. Nah, di 12A ini, iya bener ya namanya 12A gitu. Misalnya
di 12 saya ini kalian ya udah teman-teman itu aja selama 1 tahun gitu. Nah, tapi kalau misalnya di kuliah itu teman satu kelas tuh nggak tetap karena kalian tadi ya berpindah-pindah kelas, terus habis itu kadang-kadang juga ada yang tiba-tiba drop atau ada yang tiba-tiba jarang masuk kelas dan kalian nggak tahu keberadaannya di mana gitu. Jadi memang dia nggak tetap. Makanya kenapa biasanya anak kuliah itu fokus kepada angkatannya, karena kesamaan di angkatan ini banyak, misalnya dari mata kuliah yang diambil, terus kurikulumnya, terus habis itu, apa ya, mungkin, faktor dari kakak tingkat dan adik tingkatnya kan berarti sama ya gitu, kayak gitu. Terus habis itu, di SMA biasanya guru mengontrol siswa gitu, misalnya kalau siswanya nggak ngerjain PR atau misalnya dia, nggak ikut ujian selama berturut-turut gitu kan, biasanya gurunya tuh yang "Ini kamu kemana?" Gitu, "Kok nggak ngerjain ini nggak ngerjain ini?" Nah, tapi kalau misalnya kuliah ini, mahasiswa harus mengontrol dirinya sendiri. Jadi, di sini dia itu harus tahu misalnya, kapan harus ikut kelas, kapan harus ikut ujian, perlu atau enggak ujian ini gitu. Terus habis itu oh ya kalau misalnya di, kuliah sendiri di, jurusan aku tuh nggak ada remedial. Jadi kalau misalnya nilai kalian segitu, ya udah ikhlaskan aja berarti kalian harus, memiliki performa yang lebih baik di kuis selanjutnya gitu. Jadi, memang benar-benar segala sesuatunya dihitung berdasarkan objektif, berdasarkan nilai kalian, nanti nilai akhirnya akan dihitung melalui, sistem yang tadi, yang misalnya, kuis 1, anggaplah 10% dan segala macam. Terus habis itu kalau di SMA, biasanya jam sekolah sesuai, dengan kurikulum. Misalnya tadi ya jam sekolah, kalian sekolah, kalau aku dulu masuknya 6:30, aku baru pulang jam berapa ya, jam 3 gitu. Jadi memang ya udah selama, range jam itu aku selalu di sekolah dan nggak boleh keluar sekolah kan ya. Terus jadi, macam-macam misalnya kita di dalam ada ekskul atau misalnya, ngapain-ngapain gitu. Jadi memang sudah diatur. Nah, tapi kalau misalnya kuliah, seperti yang aku bilang tadi, memang jam kuliahnya itu sesuai dengan mata kuliah yang diambil. Jadi memang nggak tentu dan bebas juga. Nah, terus di gambar yang kedua nih, jadi biasanya, college pas udah college nih people change, macam-macam. Misalnya kalau cewek, kalian udah bisa dandan gitu ya, udah boleh dandan maksudnya datang. Terus habis itu kalian juga bisa fashion gitu kan, bajunya bebas nih pas kuliah. Kalau di fakultas aku ya bebas gitu ya, mungkin ada beberapa fakultas lain yang, kewajibannya apa, tapi kalau di fakultas aku tuh bebas. Jadi misalnya kalian mau tiba-tiba hari ini aku mau pakai baju serba biru gitu, atau, aku hari ini mau dandan yang makeup banget gitu, itu jadi memang membuat orang jadi berubah gitu ya. Apalagi misalnya, kalian udah bebas cat rambut juga, bebas pakai kutek, apa segala macam, itu kalau cewek ya gitu. Jadi memang biasanya perubahannya, agak signifikan gitu ya antara, masa-masa SMA sama masa-masa kuliah. Nah, terus habis itu, nih dari sisi grades-nya. Jadi kalau misalnya high school atau sekolah, I have to get good grades so I can get into college. Jadi maksudnya, aku tuh harus dapat nilai yang bagus supaya aku bisa masuk universitas yang bagus gitu ya. Karena kan memang biasanya universitas itu berdasarkan sama nilai kalian dan, berdasarkan sama, kemampuan kalian gitu kan. Nah, tapi biasanya ya, tapi ini emang aku relate banget. Jadi kalau di college itu biasanya, aku mau dapat nilai bagus supaya aku nggak ngulang gitu. Jadi ini bener-bener relate banget. Jadi misalnya ada beberapa mata kuliah yang kalian rasa ini susah banget gitu ya, sulit. Nah, jadi di sinilah, alasan kayak aku minimal lulus deh gitu ya, minimal lulus atau minimal, dapat bagus supaya aku nggak ngulang. Karena ketika kalian, dapat nilai yang jelek gitu ya, mungkin bisa sampai nilai totalnya tadi bisa 40 atau 50, tergantung sama batas, kelulusan di setiap, universitas itu berapa. Nah, berarti kalian harus ngulang kelasnya, apalagi kalau dia kelas wajib, mau kalian nggak lulus seberapa kali pun, kalian tetap harus, mengulang-ulang mata kuliah itu sampai kalian lulus gitu. Nah, kayak gitu sih bedanya. Terus habis itu dari teman sekolah nih. Jadi biasanya ini kurang lebih sama sih. Kalau misalnya di sekolah kan biasanya yang paling depan itu yang, rajin, yang pinter, yang suka nyatet, yang belakang tuh yang suka main gitu kan, main. Terus habis itu yang paling belakangnya lagi yang suka nggak merhatiin, tidur gitu. Tapi, jadi kalau saya di kuliah ini ya kurang lebih sama aja sih gitu ya. Jadi biasanya di depan itu, dia, suka nanya, terus, lebih suka nyatet juga, tapi sebenarnya faktor nyatet itu karena jaraknya lebih dekat ya ke papan tulis dan nggak ada yang ngalangin gitu ya. Jadi biasanya aku pun kalau misalnya lagi pengen nyatet, aku biasa duduk di depan. Nah, karena duduknya juga, aduh ini, jadi nostalgia ya, karena aku juga udah lama nggak kuliah offline, jadi biasanya kita kalau masuk kelas itu, rebutan kursi. Jadi kalau saya ada mata kuliah yang, "Aduh aku harus nyatet nih, harus bisa, harus, ngedengerin dosennya," kita rebutan kursi di depan. Karena kalau udah mulai belakang-belakang, udah nggak akan merhatiin, terus ketutup sama orang, terus ada faktor-faktor dari kanan kiri ngajak ngobrol segala macam. Jadi memang
Ya mirip-mirip lah sama, kegiatan di kelas, anak-anak SMA tuh seperti apa. Nah, terus yang bagian, high school versus college dari sisi, belajar. Jadi biasanya kalau misalnya pas sekolah itu kan kita kayak, lihat deh dia lagi belajar rajin banget," gitu kan. Kayak kita kayak ngeledek gitu malah ya. Tapi kalau misalnya kuliah kita justru malah aneh ketika pas lagi mau ujian mereka nggak belajar. Karena seperti aku bilang tadi, kalau misalnya kuliah itu ketika nilai kalian jelek, ketika nilai kalian nggak lulus dan, ya tadi totalnya juga nggak lulus, kalian harus mengulang mata kuliah itu dan bisa jadi kalian belum tentu punya teman untuk ngulang karena kan, itulah alasan kenapa dalam satu kelas kalian bisa ada kakak tingkat yang, di saat sebenarnya itu bukan mata kuliah mereka gitu, itu bisa jadi karena mereka ngulang mata kuliahnya gitu. Jadi mau seberapa pun kalian nggak lulus mata kuliahnya, kalian harus ngulang terus sampai lulus gitu. Jadi kesannya justru malah kita ngerasa aneh gitu, "Kok kamu nggak belajar sih? Kan, besok lagi mau ujian di pagi," gitu kan, kayak gitu kurang lebihnya. Terus kalau dari sisi parties, jadi sini karena ini komik, luar ya gitu, jadi mungkin bisa diibaratkan lebih ke nongkrong gitu. Jadi kalau misalnya, apa namanya, pas lagi, sekolah gitu mungkin kalau nongkrong apalagi pakai baju sekolah suka kayak nggak boleh masuk mall atau misalnya dilihat orang kayak, "Ini kok bolos," segala macam. Nah, tapi kalau misalnya kuliah karena pertama kita juga pakai baju bebas dan waktunya juga bebas dan orang-orang mungkin ngerasa kayak, "Oh kalau udah kuliah kan berarti memang kita udah, gede," gitu ya, udah dewasa juga, pasti juga ya anggaplah udah punya KTP semua gitu kan. Jadi biasanya kita lebih bebas gitu untuk, jalan-jalan, nongkrong, segala macam. Oke, terus dari sisi skipping kelas nih, ini adalah salah satu hal yang paling seru karena, ketika kalian sekolah, kalau kalian mau bolos sekolah, bolos, kalau misalnya kalian bolos kan kalian cuma bisa bolos 1 hari gitu ya, berarti kalian cuma tetap di rumah dan nggak masuk sekolah sama sekali. Tapi kalau misalnya kalian, bolos kelas gitu ya, terus kalian, keliling kantin misalnya atau kalian nongkrong di musola, oke ketahuan ya, jadi dulu aku sering kayak gitu. Nah itu pasti kalian akan ditangkap nih, misalnya ketahuan terus kalian bakal dipanggil kayak, "Kenapa kamu bolos kelas?" Segala macam bla bla bla. Nah tapi kalau misalnya kuliah ini, kalian akan bebas, dosennya nggak akan peduli kalian mau datang atau enggak, jadi terserah kalian kalau misalnya kalian merasa kesiangan, aduh, misalnya kelas jam 8 kalian baru bangun jam 9, aduh nggak enak nih udah jam 9 baru masuk, berarti kalian bolos kelasnya oke, tapi abis itu, kelas selanjutnya misalnya kalian punya kelas jam 10 kalian bisa ikut kelas tersebut. Jadi memang ini kadang-kadang jadi, decision making juga ya setiap pagi gitu. Kadang-kadang kalau aku telat bangun terus aku mikir, "Aduh ini harus masuk kelas nggak ya?" Gitu, "Kira-kira, worth it nggak ya masuk kelasnya?" Gitu, "Ini materinya penting banget," gitu, "masuk nggak ya?" Gitu. Kadang-kadang memang pagi-pagi tuh jadi masalah decision making, kita harus ikut atau enggak gitu kelasnya. Nah, terus dari sisi graduation, biasanya kalau high school tuh kayak, "Aduh senang akhirnya lulus, aku bebas," gitu ya, "I'm free," gitu. Nah, tapi kalau misalnya dari kuliah itu, kalau udah lulus pasti, biasanya kerja gitu ya, apalagi kalau misalnya kalian belum dapat kerja, otomatis kalian nganggur gitu ya. Karena kan anggapannya setelah kuliah kalian, harusnya kerja gitu kan. Kalau misalnya kalian nganggur tuh langsung kayak, ini ya, kayak di, komiknya Now What gitu, kayak sekarang ngapain nih gitu. Jadi, ketika lulus pun kalian harus mikir, antara kalian memang nyari kerja atau misalnya kalian emang pengen melanjutkan kuliah dan segala macam. Jadi memang tergantung sama, kebutuhan kalian masing-masing deh. Jadi emang biasanya kalau lulus kuliah pun kalian nggak akan merasa bebas karena pasti tanggungannya dan bebannya lebih besar gitu.